Manusia memandang bintang gemintang di langit dan ingin tahu tentang misteri alam semesta. Seberapa jauh kita bisa melihat dengan teleskop super kuat? Bisakah melihat ujung alam semesta? Akankah ada tembok di sana? Dan apa yang ada di luar tembok? Pertanyaan-pertanyaan ini terkesan konyol dalam topik kita hari ini. Teka-teki ini telah menghantui manusia bumi selama ratusan tahun. Manusia memutuskan untuk membangun teleskop super hanya untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kelap-kelip cahaya bintang. Teleskop Hubble adalah observatorium ruang angkasa terbesar yang pernah dibuat. Dia membawa umat manusia ke kedalaman alam semesta yang misterius untuk pertama kalinya. Di sana ada dua yang tidak pernah kita ketahui. Mengenai aspek terjang teleskop Hubble yang mengagumkan ini, kita harus memulainya dari awal. Melihat ke kedalaman alam semesta. Jarang ada instrumen ilmiah yang bernasib buruk seperti teleskop Hubble. Kita tarik mundur waktu ke tahun 1946. Astronom Lyman Spitzer, yang dikenal karena studinya tentang pembentukan bintang, menerbitkan sebuah makalah berjudul Astronomical Advantages of an Extraterrestrial Observatory. Inti dari makalah ini adalah membangun teleskop astronomi luar angkasa. Meskipun orang-orang merasa agak berfantasi, tapi ada dua sudut pandang dalam makalah dengan pengetahuan dan wawasan yang jelas dan menyeluruh. Pertama, luar angkasa dapat menyingkirkan gangguan atmosfer bumi terhadap cahaya bintang. Kedua, dapat mengamati panjang gelombang inframerah dan ultraviolet yang diserap oleh atmosfer. Artinya, kemampuan teleskop ruang angkasa akan jauh melebihi kemampuan teleskop berbasis darat, dan itu akan menjadi mata langit yang sebenarnya. Washington DC 1968. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1968. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA akhirnya memutuskan untuk membangun teleskop pemantul berdiameter 3 meter di luar angkasa setelah perdebatan yang panjang. Tetapi proyek ini berulang kali tertunda. Salah satu alasannya, teknologinya terlalu sulit. Kedua, menguras anggaran dana yang terlalu tinggi, sehingga proyek aktualnya harus menunggu 10 tahun kemudian atau pada tahun 1978. Kongres AS akhirnya menyetujui proyek tersebut, tetapi mengharuskan diameter teleskop yang semula 3 meter dikurangi menjadi 2,4 meter. Jangan remehkan 0,6 meter ini, karena bisa menghemat biaya hampir setengahnya. 1979, Connecticut AS. Kita kembali ke tahun 1979. Perkin Elmer, sebuah perusahaan teknologi optoelektronik, mulai membuat teleskop luar angkasa, komponen optik yang paling penting, lensa. Mereka menggunakan mesin poles yang dikontrol secara elektronik yang ekstrim rumit untuk memoles lensa. Pemolesan lensa berlanjut dari 1979 hingga Mei 1981. Karena teknologinya terlalu rumit, progres pemolesan jauh di belakang jadwal. Selain teleskop itu sendiri yang sulit dibuat, juga harus mempertimbangkan bagaimana menggunakan pesawat ulang-alik untuk mengirim benda raksasa seperti itu ke angkasa, sekaligus memastikan berbagai komponennya tidak rusak di bawah getaran kuat. Ini juga yang menguras otak para ilmuwan ketika itu. Produsen pesawat Lockheed juga jauh di belakang jadwal dalam transformasi pesawat ruang angkasa, sehingga NASA terpaksa harus menunda lagi jadwal peluncuran teleskop ruang angkasa. Setelah 5 tahun tertunda, teleskop dan pesawat ruang angkasa akhirnya berhasil digabungkan. Teleskop luar angkasa yang belum pernah ada sebelumnya ini diberi nama Hubble untuk mengenang astronom Hubble yang menemukan pergeseran merah yang memberi dukungan kuat pada teori Big Bang. Saat itu semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu waktu dan teleskop Hubble dijadwalkan diluncurkan pada Oktober 1986. Para pecinta astronom di seluruh dunia sangat menantikan momen ini. Tapi sayangnya, harapan tidak sesuai keinginan. Pada 28 Januari 1986, ini adalah hari yang menyedihkan dalam sejarah kedirgantaraan dunia. Pesawat ulang-alik Challenger tiba-tiba meledak 73 detik kemudian setelah lepas landas, menewaskan ke-7 astronot. Kecelakaan itu menghentikan semua proyek yang dijadwalkan akan diluncurkan menggunakan pesawat ulang-alik
termasuk teleskop luar angkasa Hubble. Semua komponennya terpaksa disimpan di ruang murni tanpa debu dalam kategori berbeda. Waktu untuk peluncuran ulang pun menjadi tidak terbatas. Para astronot yang semula dijadwalkan memasang teleskop Hubble di luar angkasa terpaksa berlatih secara berulang di dalam air. Pelatihan ini terutama untuk mensimulasikan lingkungan bebas gravitasi di luar angkasa. Meskipun ada gravitasi di dalam air, tapi itu jauh lebih kecil daripada di permukaan. Setelah sekitar 3 tahun kemudian, pada 24 April 1990, akhirnya momen untuk meluncurkan kembali teleskop Hubble pun tiba. Diiringi deru api pesawat, terlihat teleskop besar yang menempel di perut pesawat ulang-alik Discovery. Pesawat ulang-alik membawa Hubble keluar angkasa 640 km dari permukaan bumi. Dari 24 hingga 29 April, 5 astronot akhirnya berhasil memasang teleskop dengan cermin utama setinggi 2,4 meter, panjang sekitar 16 meter, dan berat sekitar 11 ton di luar angkasa. Sudah 46 tahun lamanya sejak Spitzer mengusulkan konsep teleskop ruang angkasa hingga akhirnya Hubble dimasukkan ke orbit. Pada 20 Mei 1990, Hubble membidik gugus bintang terbuka NGC 3532. Giroskop diaktifkan, memotret dengan fokus stabil, kemudian mengirim gambar pertamanya kembali ke bumi. Namun para ilmuwan terkejut mendapat Hubble tampaknya tidak mencapai efek pengamatan yang diharapkan. Selanjutnya gambar demi gambar pun dikirim ke bumi, tapi orang-orang semakin kecewa karena gambar-gambar yang dikirim Hubble tampak buram dan tidak jelas. Beberapa di antaranya bahkan terlihat adanya lingkaran cahaya yang aneh. Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan Hubble, seperti mengidap miopia tinggi dan tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Setelah diselidiki lebih lanjut, para ilmuwan akhirnya menemukan sebabnya. Masalahnya terletak pada cermin utama yang dibuat oleh Perkin-Elmer. Para ilmuwan menemukan lensa pada teleskop tersebut bergeser sebanyak 1/50 ketebalan rambut manusia. Kesalahan kecil inilah yang membuat kemampuan pengamatan Hubble 20 kali lebih rendah daripada yang telah dirancang sebelumnya. Ilmuwan NASA berusaha mencari solusinya. Jika tidak mungkin bagi astronot untuk mengganti cermin utama 2,4 meter di luar angkasa, maka hanya ada satu cara, yaitu dengan menambahkan kamera baru untuk memperbaiki kesalahan pada lensa primernya. Pada Desember 1993, ketika Hubble berada di orbit selama 3 tahun, misi perbaikan pertama secara resmi dilakukan. Ini adalah tugas pemasangan yang sangat rumit. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan 2 mikron. Sebuah tugas yang sulit untuk diselesaikan di bumi, apalagi di ruang angkasa di mana tidak ada gravitasi sama sekali. Untuk menyelesaikan perbaikan ini, para astronot kembali menjalani pelatihan yang melelahkan selama 11 bulan di kolam sambil menghadap replika Hubble. Ini juga merupakan misi yang tidak boleh gagal. Jika gagal lagi, Kongres dan publik akan kehilangan kepercayaan pada Hubble dan tidak akan ada lagi anggaran tambahan untuk Hubble. Dengan demikian, teleskop luar angkasa Hubble pun akan sepenuhnya menjadi produk yang gagal. Dari tanggal 2 hingga 13 Desember 1993, 7 astronot merasakan perjalanan yang tak terlupakan di luar angkasa. Karena presisinya terlalu tinggi, terlalu sulit untuk dipahami, mereka hanya dapat melakukan proses debugging secara berulang, mengoreksi dan mendebug lagi dan koreksi lagi. Akhirnya setelah 10 hari perbaikan, pekerjaan perbaikan pada teleskop Hubble pun selesai. Pada Januari 1994, para astronom yang gelisah mengerahkan Hubble ke Messier 100, galaksi terbesar dan paling terang di gugus galaksi Virgo, memotret foto berikutnya. Hubble kemudian mengirim foto itu kembali ke bumi. Ini adalah foto menakjubkan yang indah. Orang-orang nyaris tidak percaya dengan penglihatan mata mereka ketika melihat foto itu. Ini adalah galaksi spiral berdesain agung yang luar biasa. Jaraknya sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi, dengan diameter sekitar 107.000 tahun cahaya, dan ukurannya 60% dari Bima Sakti. Dalam gambar 2 lengan spiral Messier 100 tampak terlihat erat. Pusat galaksi di tengah bersinar terang, berisi ratusan miliar bintang yang terbakar seperti matahari. Foto ini tampak begitu jelas.
Tidak diragukan lagi, teleskop ruang angkasa adalah satu-satunya cara bagi umat manusia untuk mengamati alam semesta, dan Hubble akhirnya berhasil. Setelah sukses dengan misinya, Hubble mengalihkan pandangannya ke M87, sebuah galaksi elips yang berjarak 50 juta tahun cahaya dari bumi. Inti galaksi ini memancarkan semburan plasma energi tinggi yang sangat besar yang membentang sejauh 4.900 tahun cahaya. Materi apa sebenarnya yang bisa memancarkan energi sebesar itu? Hubble menghabiskan banyak waktunya untuk terus mengamatinya. Jika ingin melihat lebih dekat, maka perlu terus memperpanjang waktu pencahayaan. Dan akhirnya Hubble mendapatkan kesimpulan. Ternyata ada lubang hitam besar di tengah galaksi M87. Masanya sekitar 6,5 miliar kali massa matahari. Karena masanya sangat besar, piringan akresi gas galaksi ini tertarik ke sekitarnya. Ketika gas dalam piringan akresi jatuh ke lubang hitam, energi akan dilepaskan dalam bentuk radiasi elektromagnetik, yaitu memancarkan cahaya yang sangat terang. Foto yang menunjukkan lingkaran cahaya berbentuk bulan sabit, dan berkat Hubble, manusia telah menemukan bukti paling langsung tentang keberadaan lubang hitam. Adapun pancaran plasma itu mungkin energi yang dieksitasi oleh lubang hitam besar saat melahap lubang hitam kecil. 2 bulan kemudian, komputer NASA memperkirakan komet Shoemaker-Levy 9 akan pecah menjadi beberapa bagian karena gravitasi Jupiter yang kuat ketika berjarak 40.000 km dari permukaan Jupiter. Dan pada pukul 12.15 tanggal 16 Juli 1954 menabrak belahan selatan Jupiter. Ini adalah pemandangan yang sangat langka dalam 1000 tahun. Hubble segera mengalihkan pandangannya ke tata surya dan fokus pada pemandangan spektakuler dari tabrakan komet Jupiter di galaksi kita. Pada tanggal 18 Juli, puing-puing G atau pecahan-pecahan dari komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter, membentuk bekas tumbukan terbesar di Jupiter dengan diameter sebesar bumi. Orang-orang tidak bisa tidak berdecak kagum akan keajaiban penciptaan. Tanpa perlindungan Jupiter, bumi akan telah ditabrak asteroid berkali-kali sejak lama dan mustahil akan muncul kehidupan. Pada 1 April 1955, Hubble menangkap gambar yang mungkin merupakan citra paling terkenal dari masa layanannya, yaitu Messier 16 atau M16 atau sering disebut juga Nebula Elang atau NGC 6611. Kolom gas berbentuk menara besar membentang sekitar 9,5 tahun cahaya dari nebula. Pilar-pilar yang menculang itu sebenarnya adalah debu dan gumpalan gas padat yang mengandung sekitar 460 bintang. Mereka baru berusia 1 hingga 2 juta tahun. Ini adalah tempat lahirnya bintang-bintang. Para astronom menamakan struktur kosmik maha besar ini sebagai pilar penciptaan. Hubble telah menangkap keindahan kosmik. Ini adalah pemandangan yang belum pernah diamati oleh manusia. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1996. Direktur Hubble saat itu, Robert Williams, membuat keputusan yang berani menggunakan teleskop untuk hal yang sangat berbeda. Dia ingin menguji kemampuan observasi Hubble yang paling ekstrim, melakukan yang terbaik untuk melihat ke suatu tempat di langit malam, untuk melihat apa yang bisa dia lihat. Robert Williams menuturkan, "Saya hanya ingin tahu seberapa jauh Hubble bisa mengamati." Jadi Hubble mengarahkan pandangannya ke salah satu wilayah tergelap di langit dekat bintang bidu, mengabadikan 342 foto secara kontinu selama 10 hari. Setelah memproses sinyal noise acak dengan mengumpulkan data exposure, kita melihat gambar seperti ini. The Hubble Deep Field, yaitu gambar wilayah kecil di konstelasi Ursa Major. Lingkaran kecil yang rapat di dalam foto itu semuanya adalah galaksi, benda langit raksasa seperti Bima Sakti kita. Tak disangka foto ini ternyata berisi lebih dari 1.500 galaksi besar dan kecil dari berbagai tahap. Dari foto inilah, para ilmuwan berspekulasi bahwa ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta kita yang dapat diamati. Bagaimana dapat menggambarkan maha besarnya alam semesta itu hanya dengan satu kata takjub? Waktu beralih ke 11 Februari 1957. Hubble telah bekerja secara kontinu di angkasa selama 7 tahun.
NASA melakukan misi pemeliharaan kedua terhadapnya. Dalam perbaikan kali ini, Hubble dipasangi kamera inframerah dekat, multi-object spectrometer (NICMOS), dan spektograf pencitraan teleskop luar angkasa. Fitur Hubble berubah dan kemampuan pengamatannya telah meningkat secara signifikan. Kali ini ia akan menelusuri materi yang lebih hebat, materi gelap. Dengan mengukur jarak sejumlah besar supernova, para astronom dapat menghitung tingkat ekspansi alam semesta. Pada September 1998, Hubble akhirnya memperoleh bukti awal tentang percepatan ekspansi alam semesta. Ini menunjukkan bahwa alam semesta memang mengandung massa besar yang belum dipahami manusia, yaitu materi gelap. Lira di belahan bumi utara, nebula cincin berjarak 2000 tahun cahaya dari bumi dan memiliki lebar sepanjang 1 tahun cahaya. Nebula ini terbentuk pada 4000 tahun yang lalu, ketika sebuah bintang yang bermassa beberapa kali massa matahari mati karena kehabisan bahan bakar nuklirnya. Bintang kemudian membengkak menjadi raksasa merah besar dan kemudian mulai melepaskan lapisan terluar yang berupa gas dan runtuh ke dalam inti hingga menjadi bintang kerdil putih. Kuatnya sinar ultraviolet yang memancar dari bintang memanaskan gas di sekitar bintang dan mengakibatkannya bersinar. Pada 13 November 1959, komputer di pusat kendali bumi tiba-tiba menunjukkan bahwa 4 giroskop Hubble tidak berfungsi secara bersamaan. Komputer segera menempatkan Hubble ke mode aman. Hubble memiliki total 6 giroskop, tetapi setidaknya 3 diperlukan untuk mengarahkan dan mengamati secara akurat. Ini adalah pukulan fatal, dan Hubble tidak bisa lagi bekerja secara optimal. Dalam keputusasaan, pesawat ulang-alik Discovery kembali diluncurkan sebulan kemudian. Para astronot mengganti ke-6 giroskop dan memasang komputer baru untuk Hubble. Setelah instalasi selesai, pembidikan Hubble jauh lebih akurat dan stabil. Pada 3 Mei 2000, para astronom mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan Hubble untuk mencari hidrogen yang hilang di alam semesta. Ini adalah topik yang sangat penting. Menurut teori Big Bang, sejenis atom hidrogen seharusnya dihasilkan selama Big Bang, tetapi tak pernah ditemukan di alam semesta, seakan telah hilang secara misterius. Hubble menggunakan kamera inframerah dekatnya yang kuat dengan keunggulannya di luar atmosfer bumi untuk mengamati cahaya kuasar yang menembus awan gas. Para ilmuwan terkejut menemukan bahwa filamen gas hidrogen yang sebelumnya tidak terlihat berpindah antar galaksi di seluruh alam semesta, seperti serangkaian saluran kosmik. Hubble lagi-lagi menyumbangkan kontribusi baru. Hidrogen yang memenuhi seluruh alam semesta sekali lagi menegaskan kebenaran teori Big Bang. Bisakah manusia melihat lebih dalam ke alam semesta? Apalagi yang bisa disaksikan Hubble dengan perangkat barunya? Dari 24 September 2003 hingga 16 Januari 2004, Hubble secara total mengelilingi bumi 400 kali, hingga akhirnya mengabadikan pemandangan kosmik terjauh dengan total waktu yang setara dengan rana lambat 113 hari. Ini juga merupakan alam semesta terdalam yang pernah kita lihat. Foto ini disebut Hubble Ultra Deep Field, yaitu sebuah gambar dari wilayah kecil angkasa di rasi bintang Fornax. Foto itu berisi 5.000 galaksi. Di antaranya galaksi yang terjauh ini terbentuk pada 13 miliar tahun silam. Orang-orang seakan telah melakukan perjalanan lorong waktu, dapat melihat gambar-gambar kuno 800 juta tahun kemudian setelah Big Bang. Pada tahun 2004, Hubble yang seharusnya melakukan peningkatan kelima terpaksa dibatalkan karena kecelakaan pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 2003. Columbia hancur di udara saat memasuki atmosfer bumi, menewaskan 7 astronot terbaik NASA. Kecelakaan ini membuat NASA menyadari bahwa faktor keamanan pesawat ulang-alik terlalu rendah dan sebisa mungkin mengurangi peluncuran, mencari alternatif penerbangan luar angkasa baru. Pada 31 Agustus 2005, hanya 3 dari 6 giroskop Hubble yang tersisa. Hubble tidak dapat diperbaiki tanpa pesawat ulang-alik. Pusat kendali mau tidak mau harus mematikan giroskop ketiga, memungkinkan Hubble beroperasi dalam mode 2 giroskop yang terbatas.
Namun tidak ada yang menyangka, Hubble yang bekerja dengan perangkat terbatas ternyata berhasil mengamati bukti langsung dari materi paling misterius di alam semesta setahun kemudian, yaitu materi gelap. Wilayah biru dalam foto klaster bulat yang terkenal ini menampung sebagian besar massa dari 2 gugus galaksi. Inilah wilayah tempat materi gelap misterius berada. Menurut ilmuwan, materi gelap menyumbang 85% dari total materi di alam semesta. Tetapi pada tingkat pengetahuan manusia saat ini, masih belum bisa mengetahui unsur apa sebenarnya yang membentuk materi gelap. Karena nyawa para astronot adalah yang paling berharga, NASA tidak bisa membiarkan para astronot mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperbaiki Hubble di angkasa. Jadi NASA mulai membahas rencana untuk meninggalkan Hubble. Kabar ini pun tersebar luas, dan tidak ada yang menyangka media publik di seluruh dunia menentang keras tindakan NASA ini. Hubble tidak hanya sekedar perangkat luar angkasa, tapi lebih seperti utusan alam semesta seluruh umat manusia, adalah mata planet biru kecil kita untuk menjelajahi alam semesta. Waktu kita tarik mundur ke tahun 2006, administrator baru NASA Michael Gervin mengadakan konferensi pers. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia memerintahkan dimulainya kembali misi pemutakhiran pada perbaikan Hubble yang terakhir. Tepuk tangan meriah seketika bergemuruh di ruang konferensi begitu mendengar keputusannya. Hubble telah banyak menemukan keajaiban alam semesta, sehingga orang-orang merasa sayang jika Hubble dipensiunkan. Para astronot kembali terjun ke kolam untuk pelatihan. Perbaikan terakhir harus dipastikan berlangsung sesuai harapan. Setelah 3 tahun persiapan yang cermat, pesawat ulang-alik Discovery kembali diluncurkan ke angkasa pada tahun 2009. Selama 10 hari misi perbaikan, Hubble dipasangi peralatan kamera baru, mengganti baterai lama yang telah berusia 19 tahun, dan 6 giroskop baru dengan presisi lebih tinggi, serta sistem panduan ruang baru. Ini adalah pemandangan terakhir sebelum meninggalkan Hubble. Dan sejak itu manusia tidak mungkin lagi ke angkasa untuk membantu Hubble. Pada tanggal 31 Mei 2012, dari hasil pengamatan Hubble, para astronom mengumumkan bahwa bima sakti kita akan bertabrakan langsung dengan galaksi Andromeda dalam waktu sekitar 4 miliar tahun kemudian, hingga akhirnya kedua galaksi akan bergabung menjadi satu galaksi. Namun apakah tata surya masih bisa eksis setelah gangguan besar ini? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Pada 3 Maret 2016, Hubble kembali mengirimkan kabar yang mengejutkan. Hubble memusatkan pandangannya ke kedalaman alam semesta yang lebih jauh. GNZ11, galaksi terang yang baru lahir ini ketika itu terlihat 13,4 miliar tahun di masa lalu, hanya 400 juta tahun setelah Big Bang atau ledakan besar. Ini adalah momen terdekat dengan Big Bang yang telah diamati sejauh ini. Pada Juni 2018, sebuah bintang aneh ditemukan oleh para astronom. Orbitnya tampak ganjil. Pada 27 Juni ketika itu, Hubble mengalihkan pandangannya dan mengunci benda angkasa ini. Tetapi secara tak terduga benda angkasa ini mempercepat laju orbitnya. Setelah diamati lebih dekat, wujudnya terlihat seperti cerutu. Hubble merekam secara detail gerakan benda angkasa yang terus bergulir ini. Ini benar-benar menggulingkan pengetahuan kita di masa lalu. Para ilmuwan menamai objek tersebut Oumuamua, yaitu objek antar bintang. Oumuamua bukan produk tata surya. Ia berasal dari galaksi lain. Ini juga merupakan objek antar bintang pertama yang diketahui melewati tata surya. Apa itu Oumuamua? Apakah pesawat luar angkasa yang lepas kendali? Para astronom belum bisa memberikan jawabannya. Setelah memasuki tahun 2021, kualitas pengamatan Hubble menurun drastis. Secara otomatis masuk ke mode aman 3 kali setahun. Hubble yang berusia 31 tahun sudah sangat tua. Sudah 12 tahun tidak terawat. Mungkin suatu hari Hubble akhirnya akan menjadi sejarah. Hubble telah melakukan lebih dari 1,5 juta pengamatan ilmiah sejak diluncurkan pada tahun 1990, membantu para astronom menerbitkan puluhan ribu makalah ilmiah. Hubble menghasilkan 10 terabyte data per tahun. Saat ini,
Total data yang disimpan lebih dari 300 terabyte, jauh melampaui volume data Perpustakaan Nasional AS, merupakan instrumen ilmiah paling produktif dalam sejarah. Gambar yang diambil oleh Hubble tidak memiliki batas antara negara dan ideologi. Tidak ada perbedaan bahasa atau budaya dalam bidang penglihatannya. Siapapun dapat melihat gambar-gambar ini secara gratis. Gambar-gambarnya spektakuler dan sederhana. Ini mengingatkan kita betapa kecilnya manusia di alam semesta maha luas yang penuh dengan misteri. Hubble adalah produk dari puluhan ribu ilmuwan dan ratusan ribu insinyur. Ia mencerminkan keinginan kita yang tiada henti untuk menjelajahi segala sesuatu yang belum atau tidak diketahui. Keinginan inilah yang mendorong Hubble terus bergerak maju, dan maju lagi sampai memperluas medan penglihatannya hingga 13,4 miliar tahun cahaya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.